Saya Citra Rona Uli Manuru. Saya Sahrila Nurzahra Tirabadia. Saya Sekali Dulu Sinar. Saya Grayson Teh. Saya Joseph Prasetya Sudoma. Kali ini kami akan membahas pendidikan remaja. Apakah boleh membantu untuk audiens mendengarkan sebentar? Pendidikan remaja sehat. Nah, kalau yang kalian seperti tahu, kami punya 3 poin penting nih. Yang pertama adalah reproduksi manusia, yang kedua adalah pergaulan bebas, yang ketiga adalah rokok, alkohol, dan obat-obatan. Masuk ke dalam poin pertama, sistem reproduksi manusia. Juri-juri bisa lihat di sini ada bagian-bagian sistem reproduksi laki-laki yang terdiri dari vas deferens, penis, testis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper yang disebut dengan aksesori kelenjar, dan epididymis. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya dan juri bisa lihat sistem reproduksi perempuan. Yang pertama adalah tubuh falopi, yang ketiga uterus, yang ketiga ovarium, yang keempat vagina. Masuk ke poin yang kedua, pergaulan bebas. Pada masa perkembangan anak-anak, kita dapat melihat bahwa banyaknya sekali anak-anak yang ingin mau mulai mengenali rasa cinta, kerjasama, kepedulian pada keluarga dan teman-teman, dan mulai ingin mengetahui secara dalam. Yang pada masa pubertas itu biasanya pada cewek timbulnya dada yang menonjol, timbul yang membesar, dan pada cowok adalah tumbuhnya jakun dan tumbuhnya kumis, dan memberatnya suara. Pada masa pubertas kita pasti mengenal apa itu pacaran. Hal suka itu sangat biasa bagi kita. Bahkan kita saling menyukai selain jenis ataupun sama jenis, seperti teman maupun yang kita sukai. Yang pertama adalah pacaran. Pacaran itu adalah hal yang biasa, tetapi kita harus mempresentasikannya kepada orang tua kita supaya kita dibolehin atau tidak. Yang kedua adalah pernikahan dini. Pernikahan ini disebabkan atas pacaran yang terlalu ekstrim dan menyebabkan resiko untuk sosial dan maupun kesehatan. Yang ketiga itu adalah pelecehan seksual, adalah tentang yang berfungsi yang mengenai pelecehan yang seksual yang berisiko sangat dalam pertemanan maupun sosial, itu disebabkan oleh pacaran yang terlalu ekstrim. Yang keempat adalah rokok. Banyak kita kenali bahwa laki-laki yang di sekitaran kita banyak merokok maupun seusia kita. Apakah kalian tahu banyaknya anak-anak yang masih menjelang umur 12 tahun sudah merokok. Merokok itu mempunyai zat adiktif yang sangat berbahaya sehingga kita ingin selalu mengonsumsinya lagi dan lagi. Yang keempat, alkohol dan obat-obatan terlarang. Apa itu narkoba? Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan. Perlu kita ketahui, narkoba mempunyai 3 jenis, yaitu narkotik, yaitu zat yang terbuat dari tanaman yang berbahaya. Yang kedua adalah psikotropika yang menyemakan pikiran kita dan tingkah laku kita yang terlebih-lebihan. Dan yang ketiga adalah zat adiktif yang menyebabkan kita ingin mengonsumsinya lagi dan lagi, seperti nikotin dan alkohol. Cara menghindari narkoba bagaimana sih? 1. Latih diri untuk menolak. Jika kita dibawa teman kita, ayo dong coba ini, kita harus menentangnya dengan keras. Sama seperti ini penyebab penyalahgunanya, yaitu rasa ingin tahu, adanya stres atau konflik, hasrat setia kawan, ketidaktahuan, bahaya perokok, sosial masalah, dorongan sosial, dan meningkatkan kejahatan laki-laki. Hubungan sosial yang rusak dapat disebabkan oleh narkoba karena tidak adanya dukungan dari keluarga, dan kita tidak dapat mengetahui bahwa itu benar atau salahnya. Yang kedua, perkembangan otak yang menghambat. Pada masa sekolah, kalau kita sudah mencoba rokok, kita tidak ingin bersekolah lagi dan kita ingin berkeluar dari siklus yang itu. Yang ketiga adalah menurunkan kemampuan belajar, sama seperti tadi, merusak perkembangan otak. Yang kedua, untuk menghindarinya itu bicarakan masalah dengan orang tua maupun pertemanan. Kita dapat tahu orang tua adalah siklus sosial yang paling pertama dan kita harus dekat kepada orang tua. Maka dari itu kita membutuhkan dukungan. Yang kedua, pilih kegiatan yang lebih positif. Seperti kita mengikuti organisasi PNR, kita dapat mengetahui bahwa kesehatan itu ada, bahwa pertemanan itu sangat penting dan lain-lainnya.
Seperti inilah sekolah ikuti program anti narkoba dan kegiatan yang mendukung, dan keluarga diskusikan bahaya narkoba dan keputusan sehat. Baiklah, para audiens, adakah yang ingin bertanya? Apa itu hasil kesetiakawanan? Masa kesetiakawanan itu seperti kita mempunyai teman, kita mau ikut bersama dia dan kita merasa setia bahwa kita teman bersama dia. Seperti dia mencoba narkoba nih, kita harus aku ikut kamu deh. Kalau dia mau nyoba rokok, jadi kita ikutan dengan dia. Hasrat setia kawan. Apakah audiens ingin bertanya lagi? Bagaimana cara menghindari narkoba? Cara menghindari narkoba itu menolak dengan keras tantangan dari teman. Yang kedua itu adalah pilih kegiatan yang positif seperti kita PNR. Yang ketiga, bicarakanlah dukungan dari orang tua dan teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, mengapa remaja yang sedang mencoba merokok tidak bisa berhenti untuk merokok? Nah, mengapa kalau masa remaja, kalau kita sudah mengenal rokok, kita tidak bisa berhenti lagi? Karena rokok mengandung zat adiktif yang mencoba kita untuk mencobanya lagi dan tidak ingin berhenti tentang hal itu. Dan kita juga memiliki siklus pertemanan yang sangat ekstrim, seperti kita berkeluar dengan malam, seperti kita balap-balap liar, dan kita ingin mencoba hal-hal yang lain. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.